Pendekar Pedang Bab 454-460. Qin Fan berkata dengan tenang, kamu belum layak. Chen Haiseng tertawa galak, wah, menurutku bakatmu langka, jadi aku suka bakat. Jika kamu tidak memahami kejadian saat ini. Qin Fan berkata dengan tidak sabar, jangan bukan omong kosong, gunakan keterampilan apapun yang kamu miliki. Wajah Chen Haiseng muram, dengan sedikit kekejaman terpancar di matanya, dan satu tangan perlahan masuk ke dalam pelukannya, nak, kamu mencari kematian sendirian. Jadi jangan salahkan aku. Kamu sangat kuat, bahkan orang terkuat yang pernah kulihat. Bahkan Ai pun bukan tandinganmu. Tapi sekuat apapun kamu, apakah kamu masih bisa lebih kuat dari peluru? Di tanah Nanling seluas 3 hektar ini, tidak ada yang bisa menyinggung perasaanku, Chen Haiseng, dan tetap aman dan sehat. Saat dia selesai berbicara, telepon berdering. Seorang pria berpakaian hitam mengeluarkan telepon dan melihatnya, lalu berlari dengan penuh semangat, Tuan Chen, panggilan penting yang Anda tunggu ada di sini. Mata Chen Haiseng tiba-tiba berbinar, dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambil telepon, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Sepertinya masalah besar dengan agen air energi spiritual akhirnya selesai. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Qin Fan dengan sungguh-sungguh, nak, aku akan berurusan denganmu setelahnya aku selesaikan panggilan ini. Dia segera berjalan ke samping dan menjawab telepon dengan penuh semangat. Saudara Chu, saya Haiseng. Oh, saya telah menunggu telepon Anda akhir-akhir ini. Qin Fan mau tidak mau. Terlihat aneh ketika dia mendengar tentang hak keagenan air energi spiritual dan saudara Chu. Chen Haiseng tersenyum dan berkata, saudara Chu, apakah masalah agen air energi spiritual akhirnya selesai? Bagus sekali. Saya dapat menandatangani kontrak kapan saja. Itu tergantung waktu Anda, saudara Chu. Oke. Kalau begitu sudah beres. Terima kasih saudara Chu karena telah memikirkan saya, Chen Haiseng, dan memberi saya hak-hak atas Nanling. Saudara Chu akan selalu berterima kasih atas kebaikan ini, dan saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Suasana hati Chen Haiseng sedang baik setelah menutup telepon. Masalah besar yang selama ini dia khawatirkan akhirnya berhasil diselesaikan tanpa bahaya apapun. Dengan hak keagenan air energi spiritual, mulai sekarang, Chen Haiseng tidak hanya akan menjadi bos besar di kota Nanling, tetapi jika diberi waktu, bukan tidak mungkin untuk melihat seluruh wilayah Nansu. Berjalan mendekat, Chen Haiseng menggoyangkan telepon di tangannya ke arah Qin Fan. Nak, apakah kamu mendengarnya? Kamu seharusnya tahu tentang air energi spiritual yang menjadi populer di seluruh Tiongkok akhir-akhir ini, kan? Saya mendapatkan agensi eksklusif tepat di kota Nanling. Seperti yang saya katakan, meskipun Anda adalah seorang praktisi seni bela diri, tetapi jika Anda mengikuti saya tidak akan pernah mempermalukan Anda. Nak, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda bersedia mengikuti saya? Qin Fan berkata dengan ringan, tentu saja saya tahu tentang air energi spiritual, tetapi sejauh yang saya tahu, air energi spiritual pemilihan agennya sangat ketat. Menurut saya, Anda tidak bisa mendapatkannya. Chen Haiseng tertawa terbahak-bahak, hahaha. Saya bisa, tidak mengerti. Nak, tahukah kamu siapa orang yang meneleponku tadi? Qin Fan mendengus dan berkata dengan nada menghina, bukankah itu Chu Tianxiong? Kamu, bagaimana kamu tahu? Chen Haiseng adalah terkejut, tetapi dia segera menyadari, haha, itu dia, energi spiritual air sangat populer di Tiongkok, dan wajar jika Anda pernah mendengar nama saudara Chu Tianxiong. Dia hanya menyebutkan kata, saudara Chu, beberapa kali di telepon. Jika anak di depannya mengetahui nama Chu Tianxiong, akan mudah untuk menebaknya. Normal. Chen Haiseng tersenyum bangga, ya, telepon tadi dari Tuan Chu Tianxiong, memberitahu saya bahwa saya dapat menandatangani kontrak badan air energi spiritual dalam 2 hari. Wah, ikuti saya. Saya, Chen Haiseng, tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Jika kamu pintar, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Qin Fan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sepertinya tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan.
Bagaimana kalau kamu menelepon Chu Tianxiong lagi dan bertanya? Katakan saja itu aku. Haha, menurut anak ini dia siapa? Petik 2 titik. Bahkan kakak Chu Tianxiong telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tetap mengatakan itu tidak mungkin. Nada ini bahkan lebih keras daripada kakak Chu sendiri. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Mereka yang tidak tahu mengira dia adalah Chu. Di mana ayah bosnya? Hahaha. 6 atau 7 orang Chen Haiseng semuanya tertawa dalam sekejap. Mata Chen Haiseng tajam, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat beberapa orang. Tawa mereka tiba-tiba berhenti dan mereka semua menundukkan kepala, mengetahui bahwa apa yang dia katakan terlalu berlebihan. Bahkan pada kesempatan ini, seseorang tidak boleh terbawa suasana dan mengolok-olok Tuan Chu. Chen Haiseng layak menjadi sosok setingkat bos melihat wajah Qin Fan yang selalu sepucat air, dan ketidakpedulian serta ketenangan di antara alisnya, dia punya firasat buruk. Dia segera menatap Qin Fan dan bertanya ragu-ragu, "Nak, siapa kamu? Dengarkan apa yang kamu maksud, beraninya kamu bahkan tidak menatap mata Chu Tianxiong." Qin Fan tersenyum main-main, "Kamu memberi Chu Tianxiong kesempatan lagi. Telepon saja dan semuanya akan beres, kan?" Setelah melihat lebih dalam pada Qin Fan, perasaan buruk di hati Chen Haiseng menjadi lebih kuat. Mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan menelepon kembali Chu Tianxiong. Masa lalu. Ketika panggilan tersambung, Chu Tianxiong di ujung sana berkata, "Saudara Haiseng, ada apa?" Chen Haiseng melirik ke arah Qin Fan lagi, dan kemudian berkata ke telepon, "Saudara Chu, seseorang berkata bahwa saya tidak bisa mendapatkan telepon air energi spiritual. Hak pilihan." Ketika Chu Tianxiong mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saudara Haiseng, mengapa Anda tiba-tiba mulai berbicara omong kosong? Siapapun yang diizinkan oleh air energi spiritual untuk bertindak sebagai agen sepenuhnya bergantung pada kata-kataku. Chu Tianxiong, kataku berikan padamu, berikan saja padamu." Hahaha, aku mengerti. Saudara Haiseng, apakah ada orang lain di sana? Kamu bilang kamu punya hak keagenan untuk air energi spiritual, tapi tidak ada orang lain yang mempercayainya, kan? Faktanya, suara Chu Tianxiong cukup keras sehingga orang-orang di sekitar dapat mendengarnya meskipun handsfree tidak dihidupkan, tetapi Chen Haiseng tetap menyalakan handsfree. Di telepon, Chu Tianxiong berkata, "Saudara Haiseng, apakah handsfree sudah dihidupkan?" Chen Haiseng berkata dengan cepat, "Saudara Chu, ini sudah dihidupkan." Chu Tianxiong berkata sambil tersenyum, "Oke, saya akan membuktikannya untukmu sekarang." Sebentar. Chu Tianxiong berdehem, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, saya Chu Tianxiong. Saya tidak tahu siapa kalian semua di sini, tapi saya akan mengatakan satu hal sekarang. Air energi spiritual kota Nanling hak keagenan eksklusif menjadi milik saya, Saudara Haiseng, mulai hari ini." Dengan kata-kata Chu Tianxiong di sini, Anda tidak perlu meragukan apapun lagi. Saudara Haiseng, seharusnya tidak apa-apa bagi saya untuk mengatakan begitu. Chen Haiseng mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat, "Bagus sekali. Terima kasih Saudara Chu karena telah bersaksi untuk saya. Ketika Anda datang ke kota Nanling di lain hari, lihat saja apa yang saya lakukan." Chu Tianxiong tertawa dan berkata, "Sama-sama saudara. Baiklah, jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon dulu." Pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba mencibir, "Bos Chu, nada bicaramu sangat kuat. Jika aku yang berkata, air energi spiritual ini akan menjadi agen Nanling lagi. Chen Haiseng tidak bisa mendapatkannya." Mendengar suara tenang dan acuh tak acuh ini, Chu Tianxiong terkejut pada awalnya, dan kemudian rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Sekalipun dia melupakan suara istrinya, suara putrinya Lele, dan bahkan suara orang tuanya, dia tidak akan pernah berani melupakan suara tersebut. Ini penggemar Qin. Dia segera memikirkan sesuatu, dan kemudian dorongan untuk membunuh Chen Haiseng tiba-tiba muncul di dalam hatinya, dan dia mengutuk dengan marah, "Chen Haiseng, kamu benar-benar menyinggung Tuan Qin. Apakah kamu mencari kematian?" Mendengar kata-kata Chu Tianxiong, Chen wajah Haiseng langsung memucat,
dan pikirannya menjadi kosong, seolah-olah dia disambar 5 petir. Dia telah memperjuangkan hak keagenan air energi spiritual, jadi dia secara alami telah menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan air energi spiritual secara mendetail. Air spiritual tersebut berasal dari tangan seorang guru bernama Qin di bagian timur dinasti Han. Dikatakan bahwa Guru Qin masih sangat muda, dan Chu Tianxiong bisa mendapatkan gambaran umum tentang air energi spiritual karena dia berhubungan dengan Guru Qin dan mendapatkan kepercayaan Guru Qin. Chen Haiseng menatap lurus ke arah Qin Fan, merasakan gelombang besar di hatinya. Dia mendapatkannya. Semuanya dipahami. Chen Haiseng menelan ludah, kamu adalah Master Qin yang menciptakan air energi spiritual, bukan? Qin Fan mengangguk sedikit, dan berkata dengan ringan, itu benar. Berdebar. Chen Haiseng merosot ke tanah, Tuan Qin, saya, Chen Haiseng, tidak tahu Gunung Tai. Tolong, Tuan Qin. Mohon maafkan saya. Lumpur pantai. Di samping, termasuk Ah Yi, semua bawahan Chen Haiseng mengubah ekspresi mereka secara drastis, dan mereka semua tersentak. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah pemuda di hadapannya ini, yang belum genap berusia 20 tahun, ternyata bisa membuat Tuan Chen lumpuh ketakutan. Meskipun kebanyakan dari mereka belum pernah mendengar tentang Guru Qin, menakuti Tuan Chen menjadi orang seperti itu bukanlah hal yang biasa. Qin Fan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, apakah Anda percaya kata-kata saya? Chen Haiseng mengangguk tanpa darah, saya percaya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah Master Qin yang legendaris. Qin Fan berkata tanpa ekspresi, jadi katakan, bolehkah saya pergi? Mata Chen Haiseng berkilat, dan dia buru-buru berkata, Tuan Qin bercanda, saya, Chen Haiseng, tidak tahu identitas Tuan Qin sebelumnya, tetapi sekarang saya tahu, tidak peduli apa, saya tidak berani melakukannya lagi. Qin Fan menanyakan hal ini, yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin melakukan apapun padanya di dalam hatinya. Dia tidak berani memikirkan tentang hak keagenan air Lingqi sekarang. Selama Qin Fan tidak terus mengejarnya, itu akan menjadi keuntungan besar baginya. Dia tahu bahwa Tuan Qin ini tidak hanya menciptakan air aura, tetapi juga melakukan banyak hal luar biasa. Jika memang ingin mengejarnya, menghancurkannya sampai mati semudah menghancurkan semut. Melirik Chen Haiseng untuk terakhir kalinya, Qin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Adapun untuk memberi pelajaran pada Chen Haiseng, dia tidak repot-repot melakukannya. Begitu Qin Fan keluar dari kamar pribadi, teleponnya berdering, dan dia mengeluarkannya untuk melihat bahwa itu adalah panggilan Chu Tianxiong. Mengambilnya dengan santai, Chu Tianxiong di sisi lain telepon dengan cepat berkata, Tuan Qin, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda bersama Chen Haiseng itu. Qin Fan mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, tak perlu dikatakan lagi, jika itu cara Anda memilih agen air Lingqi, maka Anda bisa melakukannya sendiri. Setelah berbicara, langsung tutup telepon. Chu Tianxiong di ujung telepon mengeluarkan keringat dingin dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Saat ini, di luar hotel, Saudara Sui dan Saudara Hua melarikan diri secepat mungkin bersama anak buahnya. Orang-orang di kedua sisi Zhao Haiqing dan Zhang Ziqiang belum melangkah terlalu jauh. Zhao Haiqing sedang menelepon ayahnya, ayah, apapun yang terjadi, kamu harus memikirkan cara, teman sekelasku ada di sini untuk menyelamatkan kita. Zhao Zengping di ujung telepon berkata, siapa yang melakukannya kamu pikir ayahmu? Lalu tapi Tuan Chen, jangan bilang itu kamu dan aku, meskipun itu buku kota Nanling, kamu mungkin tidak bisa menyelamatkan mukamu. Juga, segera kembalilah padaku, nak. Jika kamu berani membuat masalah, aku akan menghajarmu sampai mati. Aku akan kembali. Setelah menutup telepon, Zhao Haiqing tampak sangat jelek dan memandang Song Suhao dan Su Ziling, ayahku berkata. Dia punya tidak ada cara untuk menemukan orang yang bisa berbicara dengan Tuan Chen. Wajah Song Suhao menjadi pucat. Dia berkata, kalau begitu, Qin Tua sudah benar-benar selesai, bukan? Hei, Qin Tua ini masih pamer saat itu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Qiu Lingshan dan Zhou Suang juga sangat jelek.
Zhang Ziqiang di samping melihat ini dan segera mencibir, mengapa kamu peduli dengan orang Qin itu? Dia pantas untuk ditinggalkan. Kamu bahkan tidak melihat kebaikanmu sendiri, apalagi siapa orang lain, di depan Tuan Chen. Bukankah normal jika seseorang yang berani menjadi pahlawan berakhir seperti ini? Zhao Haiqing langsung marah, Zhang Ziqiang, jika kamu ingin keluar, keluarlah. Jika tidak, jangan bicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Song Suhao juga berkata dengan marah, Zhang Ziqiang, menurutmu pantaskah kamu berbicara seperti ini? Jika Qin Fan tidak melakukan itu, apakah kamu bisa mengatakannya kata-kata sarkastik di sini sekarang? Zhang Ziqiang mencibir, saya awalnya berencana untuk memberi pelajaran kepada anak laki-laki bernama Qin itu, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tidak akan dibutuhkan sekarang. Ayo kita lakukan, hahaha. Setelah itu, dia membawa bawahannya dan pergi dengan sikap angkuh. Mata Zhao Haiqing dan yang lainnya hampir meledak, tetapi mereka masih menahannya ketika memikirkan tentang Qin Fan yang masih di dalam. Beralih untuk melihat Song Suhao dan Su Ziling, Zhao Haiqing memiliki tatapan tegas di matanya. Lao Song, Lao Su, dan Qin Fan maju pada saat itu untuk menyelamatkan kita. Sebagai saudara, kita tidak boleh meninggalkan Lao Qin sendirian. Jadi, saya memutuskan untuk masuk dan menyelamatkan Lao Qin. Kalian berdua apa yang harus dilakukan katamu? Ketika Song Suhao mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih jelek, tapi kami. Sebelum dia selesai berbicara, Su Ziling di samping berkata dengan serius, seharusnya seperti ini. Melihat keduanya sikap tegas orang-orang, Song Suhao mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, karena kalian berdua berkata begitu, aku, lagu lama, bukanlah orang yang takut mati. Demi saudara-saudara kita, ayo masuk dan bertarung. Ketika Zhao Haiqing melihat ini, dia langsung tertawa dan berkata, oke, saya tidak salah menilai orang itu. Mereka semua adalah saudara yang baik dan setia. Kalau begitu, ayo masuk sekarang dan selamatkan Lao Qin apapun yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Zhao Haiqing memimpin, berbalik dan berjalan menuju Hotel Neptunus lagi, diikuti oleh Song Suhao dan Su Ziling di belakangnya. Namun, ekspresi Su Ziling jauh lebih serius dibandingkan ekspresi Zhao Haiqing dan Song Suhao. Karena hanya dia yang tahu apa yang akan dia hadapi begitu dia masuk. Orang di belakang Tuan Chen adalah pembangkit tenaga listrik alam batin yang asli dengan kultivasinya, tidak mungkin dia bisa menjadi lawannya. Setelah menjelaskan kepada Qiu Lingshan dan para gadis, mereka bertiga berjalan menuju hotel dengan aura kematian. Namun sebelum mereka sampai di pintu, mereka melihat sesosok tubuh berjalan keluar dengan selamat dan sehat dengan langkah tidak tergesa-gesa. Itu adalah penggemar Qin. Saat mereka melihat Qin Fan, ketiga Zhao Haiqing, termasuk 4 putri Qiu Lingshan di kejauhan, semua membelalak tak percaya, tidak bisa mempercayainya sama sekali. Qin tua. Sambil menangis, ketiganya berlari dengan cepat, dan keempat putri Qiu Lingshan juga mengikuti, mengepung Qin Fan, dan memandangnya dari atas ke bawah. Zhao Haiqing berkata dengan penuh semangat, Qin tua, mengapa kamu keluar? Song Suhao juga berkata dengan cepat, ya, dan itu keluar sepenuhnya. Lalu Tuan Chen tidak melakukan apapun padamu. Qin Fan mengguncangnya kepala, dia tersenyum dan berkata, tidak, Bos Chen itu cukup masuk akal. Zhao Haiqing segera memutar matanya, sial. Katakan padaku dengan cepat, mengapa Bos Chen melepaskanmu? Apa yang terjadi setelah kita pergi? Kata Qin Fan dengan tenang, tidak apa-apa kok. Bos Chen menganggap saya sangat berani dan ingin saya bergaul dengannya di masa depan. Song Suhao sangat gembira, Anda memiliki apa yang diperlukan untuk diperhatikan oleh Bos Chen. Ya Tuhan, ini bagus. Apakah kamu setuju? Qin Fan menggelengkan kepalanya, tidak, lalu dia menjawab telepon. Setelah menjawab telepon, dia biarkan saja aku pergi. Apa? Kamu sebenarnya menolak? Kamu? Oh, Lao Qin, izinkan saya memberitahu Anda apa yang baik tentang Anda. Zhao Haiqing dan yang lainnya tampak menyesal. Namun, Zhao Haiqing kemudian bertanya dengan curiga, jawab teleponnya. Mungkinkah ayah saya sedang mencari seseorang? Seharusnya tidak.
Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak dapat menemukan orang yang dapat berbicara dengan Tuan Chen. Song Suhao berkata, jangan khawatir. Titik. Singkatnya, ada baiknya Qin Tua keluar dengan selamat. Zhao Haiqing tersenyum gembira dan berkata, itu benar. Lagu lama benar, alangkah baiknya jika aman dan sehat. Kita belum makan makanan ini dengan baik. Ayo pergi, ganti tempat dan makan enak lagi. Ini akan menenangkan keterkejutannya. Qin Fan menggelengkan kepalanya. Berkata, lupakan, semua orang lelah hari ini, ayo kembali dulu. Qiu Lingshan dan yang lainnya sedang tidak mood untuk makan. Zhao Haiqing tidak punya pilihan selain mematuhi mayoritas dan semua orang kembali ke akademi bersama. Kembali ke asrama, Zhao Haiqing dan Song Suhao belum tenang dan terus berbicara tentang apa yang terjadi di hotel. Karena mengagumi penampilan Tuan Chen, saudara Sui dan saudara Hua begitu ketakutan hingga mereka berlutut dan seterusnya. Kegugupan dan ketakutan sebelumnya telah hilang, dan saya malah menjadi cukup bersemangat. Tentu saja, Qin Fan tidak tertarik untuk mengobrol dengan mereka berdua, dan tidak bisa tidak memikirkan Luo Yuhuan. Inilah tujuan sebenarnya kedatangannya ke Nanling College. Dia seharusnya sudah kuliah, kan? Aku hanya tidak tahu di departemen mana dia berada. Memikirkan hal ini, Qin Fan menatap Zhao Haiqing, yang sedang berbicara dengan Song Suhao dengan mata penuh kegembiraan dan meludah. Dan menyela, Zhao Tua, saya ingin meminta bantuan Anda. Zhao Haiqing berbalik, bantuan. Qin Fan mengangguk, ya, saya ingin mencari seseorang, yang juga merupakan mahasiswa baru di perguruan tinggi kami. Tetapi saya hanya tahu namanya sekarang, dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Zhao Haiqing menepuk dadanya dan berkata, selama Anda punya nama, bukankah mudah menemukan seseorang? Saya tidak berani mengatakannya di tempat lain, tetapi di akademi, tidak ada yang saya, Zhao Haiqing, tidak dapat lakukan. Qin Tua, siapa nama orang yang Anda cari? Tanda tanya. Beritahu saya nama Anda sekarang dan saya akan memberi Anda kabar besok. Qin Fan tersenyum sedikit dan berkata, namanya Luo Yuhuan, dia perempuan. Zhao Haiqing setuju, dan Qin Fan berterima kasih padanya dan menerima tatapan tajam. Siang hari berikutnya, Qin Fan, Song Suhao, dan Su Ziling baru saja kembali ke asrama setelah makan siang, ketika Zhao Haiqing tiba-tiba berlari kembali dengan tergesa-gesa. Begitu dia memasuki ruangan, dia membuka matanya lebar-lebar dan bergegas menuju Qin Fan. Qin Tua, kamu bersembunyi sangat dalam. Qin Fan bingung. Song Suhao dan Su Ziling juga terkejut. Song Suhao bertanya, Tua Zhao, apa yang terjadi? Apa yang disembunyikan? Zhao Haiqing menarik napas dalam-dalam, memandang mereka berdua dan berkata, bukankah Lao Qin memintaku mencarikan seseorang untuknya kemarin? Song Suhao mengangguk, ya, kenapa? Zhao Haiqing seperti seekor kucing yang ekornya diinjak, apalagi yang salah. Tahukah kamu betapa cantiknya gadis bernama Luo Yuhuan yang diminta Lao Qin untuk kutemukan? Mata Song Suhao berbinar, mungkinkah? Tanda tanya. Lebih cantik dari istrimu dan Zhou Suang-Suang itu. Faktanya, Zhou Suang-Suang lebih cantik dari Qiu Lingshan, tetapi di depan Zhao Haiqing, Song Suhao masih membawa Qiu Lingshan bersamanya. Tentang seni berbicara. Zhao Haiqing mengerutkan bibirnya dan berkata, apa maksud Zhou Suang-Suang? Sudah kubilang, Luo Yuhuan terlalu cantik untuk menjadi manusia. Bah, salah bicara, haha, terpeleset dari lidah, Lao Qin. Ini baru sehari. Waktunya, dia langsung terdaftar sebagai bunga departemen pertama di Departemen Sastra. Apa? Baru sehari. Bukankah begitu? Bukankah itu terlalu berlebihan? Song Suhao dan Su Ziling sama-sama membuka mata mereka, bahkan Qin Fan di samping mereka mau tidak mau aku terkejut, tetapi ketika aku memikirkan penampilan gadis itu bukan apa-apa, itu adalah hal yang normal. Zhao Haiqing berkata, sekarang kamu tahu betapa berlebihannya itu, kan? Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke arah Qin Fan, Qin Tua, tolong katakan padaku dengan jujur, apa hubunganmu dengan Luo Xihua? Qin Fan terdiam dan berkata dengan jujur, kami saling mengenal, tetapi hubungan itu sudah tidak ada lagi. Ini hanya hubungan satu kali.
Zhao Haiqing berkata dengan curiga, apakah sesederhana itu? Qin Fan terkekeh, jika tidak, apalagi di sana. Lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu lagi, aku akan keluar sebentar dan kalian bisa ngobrol. Setelah itu, dia tidak peduli dengan teriakan ketiga orang itu, meninggalkan asrama, dan langsung menuju jurusan sastra. Luo Yuhuan benar-benar terkenal di seluruh akademi. Setelah bertanya dengan santai, dia dengan cepat menemukan lokasi Luo Yuhuan. Tentu saja, dia juga mendapat tatapan menghina dari banyak orang dalam prosesnya. Tampaknya tidak banyak orang yang datang ke Departemen Sastra untuk mencari Luo Yuhuan. Saat dia melihat Qin Fan, Luo Yuhuan juga terkejut. Sepasang mata yang indah tertuju pada Qin Fan, dan dia menggosoknya dengan keras. Lalu dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin kamu? Luo Yuhuan dia benar-benar tidak menyangka untuk bertemu Qin Fan di akademi. Selama perjalanan terakhirnya ke Gunung Tai, dia bertemu Qin Fan secara kebetulan, tetapi bahkan dia tidak tahu mengapa dia merasa dekat dengan Qin Fan. Sepertinya saya sudah mengenal Qin Fan sejak lama. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Qin Fan tersenyum lembut, sudah kubilang saat kita berada di Gunung Tai, kita pasti akan bertemu lagi. Melihat Luo Yuhuan yang cantik di depannya, meskipun Qin Fan tidak menunjukkannya di wajahnya, dia tidak bisa mengendalikannya. Detak jantungnya yang berdebar-debar. Pemandangan yang terjadi di Xiangyu terus muncul di depan mataku. Merindukan kehidupan sebelumnya, kali ini dia tidak akan pernah melewatkannya lagi. Bibir merah Luo Yuhuan sedikit terbuka, tetapi matanya yang indah masih tidak bisa menyembunyikan rasa tidak percaya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di akademi. Qin Fan mengangguk, kalau begitu, bisakah kita berjalan-jalan bersama? Luo Yuhuan merenung sejenak, lalu dengan senyum tipis, dia langsung setuju, oke. Departemen Sastra memiliki jalan Wenku yang sangat terkenal. Terdapat pepohonan hijau di kiri kanan jalan yang kebetulan mengelilingi sebuah telaga kecil. Telaga kecil tersebut dinamakan Telaga Bintang. Tak hanya jurusan sastra, pasangan dari jurusan lain pun suka datang ke sini untuk jalan-jalan di tengah hiruk-pikuk malam. Keduanya berjalan berdampingan, berjalan perlahan di jalan Wenku, seperti sepasang pasangan muda yang penuh gairah. Hanya saja, pasangan ini bukanlah pasangan yang serasi di mata orang lain. Melihat keduanya berjalan berdampingan, banyak orang di sekitar mulai berbicara. Siapa anak laki-laki itu? Kenapa dia bersama si Hua kita? Anak laki-laki ini tidak tampan, dan dia tidak ingin kaya berdasarkan pakaiannya. Luo Xihua sepertinya menyukai pria ini. Ini masalah besar kesepakatan. Berita, gadis penjual bunga pengikat yang baru benar-benar berjalan bersama dengan bunga sutra gantung. Mustahil, bagaimana kamu bisa menyukai bunga pengikat bunga sutra gantung seperti ini? Bukan tidak mungkin, mereka berdua berjalan berdampingan. Apakah hubungan selain hubungan? Pernahkah kamu melihat Luo Xihua berpura-pura bersikap baik kepada laki-laki lain? Itu tidak benar. Ya Tuhan, metode apa yang digunakan benang gantung ini untuk mendekati Luo Xihua? Dia sangat berbakat. Berbakat. Menurutku benang gantung ini mungkin akan membawa sial. Pernahkah kamu mendengar bahwa Presiden Klub Sastra kita, Senior Du Wenbin, telah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mendekati Luo Xihua? Seperti yang dibicarakan orang-orang, Du Wenbin, Presiden Komunitas Sastra, mengatakan ini, tidak peduli siapa yang berani mendekati Luo Yuhuan, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Dan Du Wenbin memang memiliki kekuatan untuk mengatakan hal seperti itu sebagai pemilik muda grup Kingsong, salah satu dari 4 grup keuangan teratas di Nanling, dia merajalela di seluruh akademi. Dia mengeluarkan kata-katanya, tapi tentu saja tidak ada yang berani mengatakan apapun. Awalnya ada banyak orang yang siap untuk mengambil tindakan terhadap Luo Yuhuan, tetapi setelah Du Wenbin berbicara, mereka semua menyerah. Saat ini, Du Wenbin sedang mendengarkan laporan Zhang Ziqiang di ruang tunggunya. Meskipun Zhang Ziqiang juga merupakan wakil presiden klub sastra, di mata orang lain, di hadapan Du Wenbin, dia, sebagai wakil presiden, bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk. Zhang Ziqiang memberitahu Du Wenbin apa yang terjadi di Hotel Neptunus. Kebetulan sekali.
Aku baru saja bilang aku akan mengincar anak itu di masa depan, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di Hotel Neptunus. Kemudian, pria bernama Zhao Haiqing maju dan memanggil Saudara Sui. Saya juga menelepon Saudara Hua. Orang-orang di kedua sisi tiba dengan cepat, tetapi mereka belum mengambil tindakan. Tuan Du, tahukah Anda siapa yang datang di kali ini? Tanda tanya. Hahaha, Chen Haiseng dan Tuan Chen yang datang. Tuan Chen sedang makan dan berkata bahwa kami telah mengganggunya. Saudara Sui dan Saudara Hua, yang saya telepon, sangat ketakutan sehingga mereka berlutut. Du Master, kamu tidak melihat adegan itu, kamu tidak dapat mempercayainya. Titik. Kemudian, ketika semua orang takut untuk berbicara, tidak ada yang mengira bahwa anak laki-laki bernama Qin itu benar-benar bertindak seperti pahlawan dan mengatakan struktur Bos Chen terlalu kecil. Pada akhirnya, Bos Chen melepaskan kita, hanya menyisakan anak laki-laki bernama Qin. Haha, saya belum pernah melihat orang bodoh seperti itu, yang menyinggung Bos Chen. Bolehkah saya mendapatkan sesuatu yang bagus untuk makan? Saya tidak perlu melakukan apapun. Bahkan jika Tuan Chen tidak membunuhnya, dia akan lumpuh. Du Wenbin, yang sedang duduk di kursi, mengenakan pakaian bermerek, dengan gaya yang ramping dan rambut bergaya dibelah, dan pergelangan tangannya mengenakan jam tangan Philippe yang sangat mahal. Hanya duduk di sana, ada keluhuran alami. Namun di antara alisnya, ada temperamen feminin, dingin, arogan, dan suram. Setelah mendengar kata-kata Zhang Ziqiang, Du Wenbin mencibir dengan jijik, Chen Haiseng adalah bos tertinggi di Nanling. Siapapun yang menyinggung perasaannya tidak akan pernah berakhir dengan baik. Bahkan ayah. Zhao Haiqing tidak berani berbicara keras di depan Tuan Chen. Ini nak benar-benar tidak tahu apa dunia ini, dan tidak pasti apakah dia bisa kembali hidup-hidup kali ini. Saat keduanya sedang berbicara, seorang siswa dari klub sastra berlari masuk dengan cepat. Tuan Du, ada apa? Ada seorang pria berjalan di jalan Wenku bersama Luo Xihua. Apa? Anjing jenis apa yang begitu berani? Sebelum Du Wenbin bisa mengatakan apapun, Zhang Ziqiang langsung marah. Du Wenbin juga tiba-tiba berdiri dari kursi, wajahnya sangat muram, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Melihat orang yang datang, Du Wenbin bertanya dengan tegas, mencari kematian. Dapatkah Anda melihat siapa orang itu? Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya dapat melihat dengan jelas, tetapi saya tidak mengenalnya, dia seharusnya begitu murid baru. Du Wenbin mencibir, tidak heran, saya pikir setelah liburan, orang lain telah melupakan siapa saya, Du Wenbin. Saat dia berbicara, dia langsung keluar, dan Zhang Ziqiang segera mengikuti setelah melihat ini. Beberapa orang keluar dari klub sastra, dan mereka melihat Qin Fan dan Luo Yuhuan di jalan Wenku dari jarak jauh, dengan kepala menunduk, berjalan perlahan ke depan, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Wajah Du Wenbin menjadi semakin muram, dia baru saja mengatakan tadi malam bahwa seseorang mendekati Luo Yuhuan hari ini, dan sepertinya keduanya cukup dekat. Ini adalah tamparan di wajah Du Wenbin. Ayo pergi. Dengan wajah pucat, Du Wenbin memimpin Zhang Ziqiang dan yang lainnya dengan marah menuju Qin Fan dan Luo Yuhuan. Saat dia berjalan ke depan, Qin Fan segera berhenti jika dia merasakan sesuatu. Luo Yuhuan tiba-tiba bertanya dengan curiga, mengapa kamu tidak pergi? Qin Fan terkekeh. Ringan, bukannya kamu tidak ingin pergi, tetapi seseorang tidak ingin aku pergi bersamamu. Du Wenbin dan yang lainnya mendekat dengan sikap mengancam, Luo Yuhuan tanpa sadar mundur 2 langkah. Qin Fan berbalik dan berdiri di depan Luo Yuhuan. Dan saat Qin Fan berbalik dan mengangkat kepalanya, mata Zhang Ziqiang membelalak tak percaya, dan dia menjerit. Kenapa kamu? Kamu tidak dibunuh oleh Tuan Chen, bagaimana kamu bisa tampil utuh di akademi? Kulit Du Wenbin menjadi gelap, dan dia menatap Zhang Ziqiang dengan dingin, maksudmu, dia adalah Qin Fan. Zhang Ziqiang mengangguk dan berkata, Tuan Muda Du, benar, dia adalah Qin Fan. Sebelum Qin Fan dapat berbicara, Luo Yuhuan memandang Du Wenbin dan Zhang Ziqiang, dan bertanya dengan tenang, ada apa denganmu? Sama seperti Zhang Ziqiang hendak berbicara, Du Wenbin menghentikannya dengan tangannya. Dia memandang Qin Fan dengan dingin,
dan berkata dengan suara yang dalam, "Qin Fan, kan? Saya baru saja mendengar tentang Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan memiliki kesempatan untuk kembali ke akademi setelah menyinggung Tuan Chen. Tapi, apa kamu tidak tahu apa yang aku katakan kemarin?" Qin Fan berkata dengan ringan, "Aku benar-benar tidak tahu, tapi aku bisa menebak bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mendekati Luo Yuhuan, kan? Di dalam perjalanan ke klub sastra, saya juga mendengar banyak orang membicarakannya." Du Wenbin mencibir, "Nak, kamu cukup pintar. Karena kamu tidak mengetahuinya sebelumnya, maka aku bisa memaafkanmu sekali. Namun, sekarang kamu tahu, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ingin ada waktu berikutnya. Oh ya, sekarang, kamu adalah murid baru, jadi kamu mungkin tidak mengenalku dengan baik. Saya sarankan kamu kembali dan mengenal orang lain lebih baik. Tidak ada seorang pun di Nanling Chol Lege yang berani menentang keinginanku, Du Wenbin." Luo Yuhuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kedinginan setelah mendengar ini. Dia turun dan berkata, "Senior Du, apa maksudmu?" Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Qin Fan, "Qin Fan, ini sudah larut, kamu harus kembali dulu." Luo Yuhuan pandangan yang meyakinkan. Qin Fan memandang Du Wenbin, "Saya benar-benar tidak tahu siapa Anda." "Tentu saja, saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Itu bukan kucing atau anjing, mereka semua pantas mendapatkannya punya nama bersamaku." Zhang Ziqiang segera marah, "Qin, berani menjadi sombong di depan Du Shao, kamu sedang mencari kematian." Du Wenbin melambaikan tangannya, dan tersenyum dengan marah, "Oke. Bagus. Bagus. Ini mahasiswa baru tahun ini benar-benar membuka mataku. Ah. Wah, bukankah kamu mengandalkan Zhao Haiqing dan grup Sihai mereka? Apakah kamu percaya bahwa selama aku menelepon, grup Sihai tidak akan lagi peduli dengan kamu hidup? Coba pikirkan, tidak ada grup 4 laut yang melindungi Anda, apa yang masih Anda lakukan?" Sebelum Zhang Ziqiang melapor kepadanya di klub sastra, dia berpikir bahwa Qin Fan pasti akan mati. Pada saat ini, Qin Fan tampak utuh, dan dia langsung berpikir bahwa Zhao Haiqing pasti telah menemukan ayahnya, dan grup 4 laut telah maju untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja, dengan kekuatan Forceas Group, mustahil memenangkan hati Tuan Chen, harusnya seseorang yang bisa berbicara dengan Tuan Chen. Kalau tidak, Tuan Chen tidak bisa begitu saja mengembalikan sutra gantung tanpa latar belakang ini secara keseluruhan. Zhang Ziqiang mencibir dan berkata, "Qin, apakah menurutmu dengan kehadiran grup 4 laut, kamu bisa mengabaikan siapapun? Katakan padamu, di depan Du Shao, grup 4 laut itu kentut. Selama sebagai Du Shao singkatnya, besok pagi, apakah grup 4 laut masih bisa eksis di dunia ini adalah sebuah pertanyaan." Banyak siswa yang datang untuk menonton memandang Qin Fan, dan mereka tidak bisa menahan cibiran. Apakah anak muda zaman sekarang begitu bodoh? Hehe, jika kamu mengira grup 4 laut akan melindungimu, kamu tidak boleh sombong. Bahkan Du Shao berani menyinggung perasaanmu. Membosankan sekali. Dia tidak tahu bahwa apa yang disebut grup 4 laut bukanlah apa-apa di mata Du Shao. Lagi pula, itu bisa dimengerti, itu hanya benang gantung. Bagaimana dia bisa memahami urusan kelas atas? Hanya melihat langit sebesar telapak tangan, haha. Sekarang kamu telah menyinggung Tuan Muda Du, anak ini akan mengalami kesulitan di masa depan. Du Wenbin tersenyum bangga, "Nak, apakah kamu mendengar suara-suara ini di sekitarmu? Sekarang kamu, aku tahu, di matamu, grup universal yang maha kuasa tidak lebih dari seekor semut di mataku." Qin Fan mencibir dan berkata, "Kamu tidak mengerti keberadaan seperti apa yang kamu ajak bicara. Kamu berpikir saya mengandalkan grup 4 laut, itu karena penglihatan Anda hanya dapat melihat satu grup 4 laut." Setelah selesai berbicara, Qin Fan menoleh untuk melihat Luo Yuhuan, "Jangan khawatir, orang-orang ini sendiri tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Waktu sudah larut, ayo kembali dulu." Mata Luo Yuhuan masih penuh kekhawatiran, Du senior ini sepertinya tidak mudah diprovokasi, jadi dia hanya bisa membujuk Qin Fan untuk tidak melawan mereka. Dia segera mengangguk dan berjalan menuju asrama. Qin Fan mengikuti di belakang Luo Yuhuan bahkan tanpa melihat Du Wenbin, Zhang Ziqiang dan yang lainnya.
Nak, kamu sendiri yang mencari kematian, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu tunggu aku. Melihat sosok keduanya pergi, kemarahan Du Wenbin langsung menuju ke Tianling, tapi dia masih dengan paksa menekannya. Pertama, ini terjadi di dalam akademi, dan setelah selesai, dampaknya tidak akan terlalu baik. Kedua, dia tidak ingin melakukan apapun di depan Luo Yuhuan, jika Luo Yuhuan ketakutan, bukan itu yang ingin dia lihat. Hanya saja dia tidak tahu, dan untungnya dia tidak memilih untuk melakukannya, jika tidak, dia mengabaikan ancaman Du Wenbin dan mengirim Luo Yuhuan menjauh. Keduanya berpisah, dan Qin Fan juga meninggalkan Departemen Sastra dan kembali ke asrama. Namun, begitu dia membuka pintu dan masuk, dia melihat Zhao Haiqing sedang berdiri di tengah-tengah asrama. Wajahnya berubah menjadi hijau dan kemudian pucat, dan dia masih memegang telepon di tangannya, itu pasti terlihat. Sepertinya dia baru saja menelepon seseorang. Qin Fan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, ada apa? Zhao Haiqing bertanya dengan wajah jelek, Qin tua, apakah kamu menyinggung Du Wenbin? Saya menelepon ayahmu, dan kemudian ayahmu meneleponmu lagi. Kamu tahu itu? Zhao Haiqing memutar matanya dengan marah, kapan ini, dan kamu masih tertawa. Kamu, siapa yang tidak baik untuk menyinggung, bagaimana kamu bisa menyinggung Du Wenbin? Tidak perlu memikirkannya, Qin Fan pasti punya pergi mencari Luo Yuhuan barusan, dan ditemui oleh Du Wenbin, sehingga kedua belah pihak mengalami konflik. Zhao Haiqing berkata dengan wajah jelek, saya juga harus disalahkan untuk ini. Saya baru saja berbicara tentang betapa cantiknya Luo Yuhuan, dan lupa memberitahu Anda bahwa Du Wenbin memberitahu Anda bahwa tidak ada yang bisa dekat dengannya. Wenbin adalah pemilik muda grup Kingsong, jika dia ingin berurusan denganmu, tidak ada yang bisa melindungimu. Song Suhao tersentak, Zhao tua, maksudmu grup Kingsong, salah satu dari 4 grup besar di kota Nanling. Zhao Haiqing tersenyum kecut, kalau tidak, grup Kingsong mana yang ada di sana? Su Ziling, yang berada di sebelah Song Suhao, tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam ketika mendengar kata-kata itu. Melihat wajah khawatir ketiga orang itu, hati Qin Fan menghangat, dan kemudian dia tersenyum lembut, jangan khawatirkan aku, karena Du Wenbin tidak mampu memprovokasi dia, maka aku tidak akan memprovokasi dia. Tentu saja, yang tidak dia katakan adalah, jika Du Wenbin bersikeras untuk mempermainkannya, maka tidak heran dia ada di sana. Zhao Haiqing tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Fan, dan menghela nafas, saya khawatir ini bukan apakah Anda memprovokasi atau tidak, tetapi apakah Du Wenbin akan melepaskan Anda. Melihat bahwa Qin Fan tampaknya tidak mengambil hati sama sekali, Zhao Haiqing menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menjadi lebih khawatir, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Tapi dia diam-diam berkata di dalam hatinya, ini benar-benar tidak mungkin, saya hanya bisa mengambil inisiatif untuk menemukan Du Wenbin, lihat apakah saya bisa menyelesaikan masalah ini, saya harap dia bisa menyelamatkan mukanya. Qin Fan berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata untuk beristirahat seperti orang normal. Pada tengah malam, seluruh kampus sudah sepi. Di asrama, Zhao Haiqing dan Song Suhao mendengkur keras. Qin Fan dan Su Ziling tidak mengeluarkan suara sama sekali dan sepertinya tidak terganggu oleh dengkurannya sama sekali. Pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba membuka matanya. Tampilan mematikan. Niat membunuh yang sangat kuat. Berbalik dan bangun dari tempat tidur, Qin Fan diam-diam datang ke jendela. Dia membuka jendela dan melompat ke bawah. Ketinggian lantai 3 tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Saat dia mendarat, mata Qin Fan bersinar dan dia mengunci bayangan hitam yang bersembunyi di bawah pohon. Basis budidaya sedang berjalan, dan tiba-tiba bergegas menuju bayangan. Itu sudah dekat dalam sekejap mata. Bayangan hitam itu mendengus dingin, melangkah keluar, dan pedang tajam sepanjang lengan muncul di tangannya. Di bawah sinar bulan, pedang tajam itu tiba-tiba muncul. Keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan hanya dalam satu tarikan napas, tetapi Qin Fan tidak dapat memanfaatkannya. Namun, dia juga menebak identitas pihak lain. Orang ini bukanlah seorang pejuang Tiongkok, tetapi dia setara dengan ahli seni bela diri puncak. Entah itu pedang pendek di tangannya, gerakan yang dia lakukan, atau bahkan kekuatannya, semuanya sama sekali berbeda dari para pejuang Tiongkok.
Karena dia bukan pejuang Tiongkok, identitas pihak lain dapat dengan mudah terungkap. Pembunuh dosa. Satu-satunya kekuatan non-Tiongkok yang dia sakiti adalah Xin Domain, yang mengirim pembunuh untuk membalaskan dendam Lei Zentian. Orang ini tidak lemah. Dia bahkan lebih baik dari Lei Zentian. Terutama pedang pendek yang dia pegang telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 poin. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 20 gerakan, dan Qin Fan secara bertahap memahami kekuatan pembunuh ini. Anda bisa membunuh lawan, tapi butuh banyak usaha, dan tidak bisa dilakukan secara diam-diam. Memikirkan hal ini, mata Qin Fan berkedip, dan tekanan pada pihak lain meningkat. Situasi pun berubah dari seimbang menjadi tertekan. Ledakan. Setelah Qin Fan menghindari pedang tajam, sosoknya berkedip, dia mendekati si pembunuh, dan segera meninju, menjatuhkan lawannya beberapa langkah. Pembunuhnya mendengus dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah, "Pantas saja kamu bisa membunuh Lei, kamu benar-benar kuat, tapi kamu tidak bisa melarikan diri." Setelah mengatakan itu, sosoknya bersinar, dan dia berbalik dan pergi. Qin Fan mencibir dan langsung mengejarnya. Pembunuhnya sangat cepat. Keduanya mengejarnya dan segera meninggalkan kota. Qin Fan masih tidak dapat mengejarnya. "Haha, yang paling aku banggakan adalah kecepatanku. Kamu tidak bisa mengejarnya. Lain kali aku muncul, kamu akan mati." Dengan mengatakan itu, si pembunuh langsung pergi ke hutan lebat. Qin Fan mantap sosok itu mengerutkan keningnya dan berhenti mengejar. Melihat sosok pihak lain memasuki hutan lebat, Qin Fan tersenyum aneh dan kembali ke akademi. Seperti yang dikatakan si pembunuh, akan sangat sulit bagi Qin Fan untuk mengejar pihak lain saat dia terus melarikan diri. Namun, bukan tidak mungkin melakukannya dengan sekuat tenaga. Namun, karena pihak lain datang khusus untuk membunuhnya, dia tidak takut pihak lain tidak akan muncul lagi nanti. Pihak lain datang malam ini, dan rasa pengujiannya lebih banyak. Keesokan paginya, tidak lama setelah bangun, Zhao Haiqing berkata kepada Qin Fan dan yang lainnya, "Saudara-saudara, saya akan membawamu ke tempat yang bagus hari ini." Song Su Hao menjadi tertarik ketika mendengarnya, dan dengan cepat bertanya kepada Zhao Haiqing di mana dulu. Zhao Haiqing tersenyum bahagia, "Tentu saja saya tidak salah membawa Anda ke sana. Izinkan saya memberitahu Anda, ada resepsi lelang amal tingkat tinggi yang diadakan hari ini. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk hadir adalah orang yang memiliki reputasi baik dari Nanling. Karakter. Standar kerasnya adalah kekayaan bersihnya tidak boleh kurang dari 200 juta. Ayahku punya tiket di sana, dan aku memintanya, jadi kami pergi melihat dunia hari ini. Lelang amal ini tidak sederhana. Dikatakan bahwa Nanling orang terpenting dengan reputasi baik akan pergi ke sana. Kalian harus bertemu denganku juga, jadi kalian tidak tersinggung jika kalian tidak mengenal satu sama lain saat kita bertemu di masa depan." Mata Song Su Hao berbinar, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menghadiri kesempatan ini. "Orang tua. Zhao, kamu yang terbaik." Bertentangan dengan Song Su Hao, Qin Fan dan Su Ziling kurang tertarik. Keduanya berkata serempak, "Silakan, saya tidak tertarik." Zhao Haiqing berkata dengan cepat, "Tidak. Kalian berdua harus pergi ke salah satu dari mereka. Saya dapat membawa 2 orang dengan 1 tiket di tangan saya. 1 tiket menetapkan bahwa Anda dapat membawa 2 orang bersama Anda." Sebelum dia berbicara, dia masih bergumul siapa yang boleh pergi dan siapa yang tidak. Saya tidak menyangka sekarang, Qin Fan dan Su Ziling tidak tertarik. Qin Fan berkata langsung, "Bawa Lao Su, saya bisa keluar sendiri. Saya tidak suka acara seperti itu." Melihat bahwa Qin Fan benar-benar tidak ingin pergi, Zhao Haiqing tidak punya pilihan selain mengambil paksa Su Ziling bersamanya. Setelah ketiganya mandi, mereka menyapa Qin Fan dan pergi. Qin Fan tidak tinggal di asrama dan meninggalkan kampus. Dia benar-benar ada urusan hari ini, dia harus menemukan pembunuh itu. Saat dia memulainya tadi malam, dia mampu membunuh pihak lain, namun dia sengaja melepaskan pihak lain tersebut, bahkan dia khawatir pihak lain tersebut masih memiliki pembantu. Dia meninggalkan bekas pada lawannya, selama lawannya berada di kota Nanling dan jaraknya tidak terlalu jauh, dia bisa menemukannya.
Dia ingin menangkap semua pembunuh dalam satu gerakan. Budidaya pembunuh ini sangat kuat, dan dia benar-benar memberi lawan kesempatan bagus untuk menangkapnya, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahaya harus dihentikan sejak awal. Qin Fan keluar dan memanggil taksi dan langsung menuju ke lokasi di mana tanda itu terdeteksi. Akhirnya, Qin Fan tiba di sebuah hotel megah, Sengtian Hotel, sebuah hotel internasional bintang 5. Ini dia, kamu benar-benar tahu bagaimana menikmatinya. Dia berjalan ke hotel dan naik lift langsung ke lantai atas hotel. Ketika Qin Fan keluar dari lift, dia melihat dua staf layanan berseragam berdiri di depan pintu. Ada banyak orang di dalam, semuanya berpakaian sangat mewah, dan sepertinya sedang diadakan pesta koktail. Qin Fan berjalan mendekat dan dihentikan oleh dua staf layanan. Melihat pakaian Qin Fan, keduanya langsung mengernyit, namun berkata dengan sopan, "Tuan, ini resepsi lelang amal yang diadakan oleh Tuan Chen. Apakah Anda punya kartu undangan?" Qin Fan tercengang. Tanda seru. Resepsi lelang amal. Mungkinkah itu yang disebutkan Lao Zhao pagi ini? Seharusnya tidak demikian. Jika diadakan sekarang, mengapa Lao Zhao dan mereka bertiga keluar pagi-pagi sekali? Tapi dia tidak repot-repot menelepon dan bertanya, dia hanya masuk dan mencari tahu. Segera, mata mereka berkedip, dan kedua staf layanan langsung bergoyang, dan Qin Fan merunduk ke dalam tempat tersebut. Setelah keduanya terhuyung satu persatu, mereka buru-buru saling melirik, "Hah? Di mana orang itu tadi?" Orang lain menggelengkan kepalanya, juga terkejut, "Saya tidak melihatnya, mungkinkah dia pergi?" Memasuki tempat tersebut, Qin Fan dengan santai menemukan tempat duduk yang tidak mencolok dan duduk. Dia melihat ke arah lokasi tanda dan segera melihat si pembunuh. Itu adalah pria paruh baya dengan batang hidung mancung, mata biru, rambut kuning, berusia sekitar 30 tahun, dan sangat tampan. Tingginya sekitar 1,85 meter, mengenakan setelan ungu, memegang segelas anggur merah di tangannya, tersenyum dan berbicara dengan beberapa wanita paruh baya. Merasakan tatapan Qin Fan, pihak lain tidak bisa tidak melihat ke belakang. Saat dia melihat Qin Fan, dia terkejut sejenak, dan kemudian tersenyum sedikit. Dia bahkan mengangkat gelas anggur di tangannya ke Qin Fan. Qin Fan mencibir, bangkit dan berjalan menuju pihak lain. Pada saat ini, suara yang akrab dan menjengkelkan tiba-tiba terdengar, "Qin Fan, mengapa kamu ada di sini?" Setelah suara itu jatuh, beberapa orang berjalan menuju sisi ini dengan cepat, dan kemudian memblokir di depan Qin Fan. Pemimpinnya adalah Du Wenbin dan Zhang Ziqiang, dan ada 3 atau 4 pemuda dan pemudi, semuanya memakai merek terkenal, dan 2 gadis masih mengenakan pakaian formal. Qin Fan sedikit mengernyit, "Di mana saya berada, apakah itu ada hubungannya dengan Anda?" "Minggir." Zhang Ziqiang mencibir, "Kamu masih begitu sombong. Nama belakangnya adalah Qin, kamu sombong dan jangan, bahkan tidak melihat tempat ini. Ini adalah resepsi lelang amal yang diadakan oleh Tuan Chen, tanpa tiket, Anda tidak bisa masuk sama sekali. Satu-satunya kemungkinan bagi Anda untuk masuk adalah Zhao Haiqing membawa Anda di sini. Tapi sekarang Zhao Haiqing belum datang, katakan padaku, bagaimana kamu bisa masuk?" "Apa?" Wajah Qin Fan menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa saya perlu menjelaskan kepada Anda bagaimana saya masuk? Apa yang kamu keluar?" Suara Qin Fan dan Zhang Ziqiang tidak terlalu rendah, yang segera membangkitkan kegembiraan orang lain di tempat tersebut. Perhatikan bahwa semua orang melihat ke arah ini. "Qin Fan, kenapa kamu di sini?" Pada saat ini, 2 orang lagi datang. Qin Fan berbalik dan melihat bahwa itu adalah Zhou Suang-Suang. Hari ini Zhou Suang-Suang juga mengenakan gaun biru yang sangat indah. Di sebelahnya ada seorang pemuda berkacamata emas, juga berpakaian mewah. Melihat Zhou Suang-Suang berbicara, pemuda itu segera bertanya dengan lembut, "Suang-Suang, apakah kamu kenal orang ini?" Suang-Suang dengan cepat menjelaskan, "Dia adalah Qin Fan, teman sekelas di kampus kami, dan saya tidak mengenalnya dengan baik." Pemuda itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang Qin Fan dengan jijik. Qin Fan mengerutkan kening, matanya tidak pernah lepas dari si pembunuh. Pada saat ini, si pembunuh tidak hanya memilih untuk pergi,
tetapi malah menonton dengan tenang dari kejauhan, seolah-olah sedang menonton drama. Memalingkan muka, Qin Fan berkata tanpa ekspresi, "Saya akan mengatakannya lagi, keluar." Du Wenbin mencibir, "Wah, kamu masih sombong saat ini, kamu berani menyelinap masuk tanpa tiket, kamu cukup berani." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Zhang Ziqiang, pergi dan hubungi manajemen partai dan minta mereka meledakkan kawat gantung ini. Zhou Suang-Suang di samping tiba-tiba menjadi gugup. Dia tidak mengenal Du Wenbin, tapi dia mengenal Zhang Ziqiang dan Li Meng. Melihat Qin Fan menjadi sasaran, dia mengerti bahwa orang-orang ini sengaja mencoba mencari kesalahan Qin Fan. Zhang Ziqiang mengangguk sambil tersenyum dan segera pergi. Setelah beberapa saat, 6 atau 7 orang berjas hitam datang. Setelah pria paruh baya terkemuka datang, dia pertama kali menyapa Du Wenbin dengan hormat, "Tuan Muda Du, apa yang terjadi?" Du Wenbin menunjuk ke arah Qin Fan, "Manajer Wang, saya curiga orang ini tidak memiliki tiket resepsi sama sekali. Mereka menyelinap ke resepsi untuk mencuri barang, bukankah kamu perlu memeriksanya?" Manajer Wang mendengar ini, dan matanya tertuju pada Qin Fan. Melihat pakaian Qin Fan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Tuan, tolong tunjukkan saya tiket resepsi. Atau Anda bisa memberitahu saya VIP mana yang Anda datangi." Zhou Suang-Suang tidak dapat membantu, tetapi sekali lagi sentuhan rasa jijik meningkat. Saya tidak menyangka Qin Fan akan menyelinap masuk. Namun, Qin Fan telah berdiri untuk menyelamatkannya di Hotel Neptunus sebelumnya, dan dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Qin Fan, jadi dia segera menasihatinya dengan wajah jelek, "Qin Fan, ini bukan tempat untuk kamu, kamu harus pergi secara sukarela." Qin Fan berkata kepadanya. Melihat ke atas, dia bertanya, "Mengapa saya harus pergi? Tidak bisakah saya datang ke tempat di mana kalian semua bisa datang?" "Kamu." Zhou Suang-Suang kesal untuk sementara, "Lagi pula, kamu pernah menyelamatkanku sekali sebelumnya. Aku tidak ingin melihat apapun terjadi padamu. Itu saja." Memang benar Lu Dongbin digigit anjing dan tidak mengenali hati yang baik. Qin Fan berkata dengan dingin, "Kamu terlalu memikirkannya. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Anda ketika saya berdiri hari itu." Zhou Suang-Suang tampak jelek dan menahan amarahnya. Berkata, "Oke, saya tidak peduli padamu lagi, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke pemuda itu. Pria itu menghibur dengan lembut, "Lupakan saja, Suang-Suang, orang seperti ini tidak perlu dikhawatirkan, mari kita tunggu dan lihat pertunjukannya." Manajer Wang berkata dengan suara yang dalam lagi, "Tuan, tolong keluarkan tiketnya dan tunjukkan kepada saya." Qin Fan berkata tanpa ekspresi, "Bagaimana jika saya tidak memilikinya?" Ekspresi manajer Wang tiba-tiba berubah, dan matanya langsung menjadi serius, "Jika Anda tidak memiliki tiket, maka saya tidak punya pilihan selain mengundang Anda keluar." Qin Fan mendengus, "Oke, saya ingin melihat bagaimana Anda mengundang saya keluar." Begitu kata-kata itu keluar, banyak penonton yang tertawa. Apakah orang ini gila? Ini adalah resepsi amal yang diadakan oleh Tuan Chen. Anak ini berani menimbulkan masalah di sini. Bukankah dia mencari kematian? Saya tidak tahu bagaimana cara. Cepat pergi ketika saya mengetahuinya bahwa saya tidak punya tiket. Anak muda zaman sekarang berani melakukan apa saja agar bisa naik. Hehe, menurutku hanya saja aku belum pernah mati sebelumnya." Zhou Suang-Suang berdiri di samping pemuda itu dan memperhatikan dengan dingin. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Qin Fan, meskipun kamu tahu sedikit kungfu, kamu tidak boleh sombong pada kesempatan seperti ini. Resepsi hari ini juga diselenggarakan oleh Tuan Chen. Tuan Chen bisa melepaskanmu sekali sebelumnya, tapi dia tidak akan melepaskanmu untuk kedua kalinya. Jika Anda terus menempuh jalan Anda sendiri seperti ini, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Jangan berpikir bahwa dengan Zhao Haiqing dan grup Sihai keluarga mereka, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. De orang-orang yang bisa datang ke resepsi hari ini semuanya adalah orang-orang hebat, dan ayah Zhao Haiqing adalah yang paling umum. Siapapun di sini tidak akan bernilai apapun di Sihai di bawah grup. Anda benar-benar mendapat masalah."
Bukan hanya mereka tidak akan bisa untuk menyelamatkanmu sama sekali, tetapi kamu juga akan melibatkan mereka. Qin Fan mendengus lagi, mengapa kamu selalu suka merasa benar sendiri, jangan pernah menggunakan sipitmu. Lihatlah aku dengan matamu, karena kamu tidak akan pernah mengerti. Zhou Suang-Suang mengingatkan Qin Fan pada Tang Cucu. Kedua pria itu persis sama. Zhou Suang sangat marah hingga wajahnya yang cantik menjadi hitam dan merah saat melihat Qin Fan, dan dadanya naik turun dengan hebat. Pemuda di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk mendengus dan berkata, saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah, tetapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang seperti Anda yang tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik dan apa yang salah. Ada apa? Anak itu ingin melihat, apa yang dapat Anda lakukan selanjutnya. Mungkinkah Anda masih berani berada di sini dan melakukan sesuatu kepada personel manajemen resepsi? Qin Fan tersenyum ringan, jadi apa? Manajer Wang mendengar kata-kata itu, kulitnya menjadi lebih suram, dan matanya berkilat tajam, lakukan di sini. Kamu sedang mencari kematian. Kemarilah. Patahkan kaki orang ini, dan lempar dia ke luar hotel. Kedua pria berbaju hitam itu langsung setuju, lalu bergegas menuju Qin Fan dengan tatapan tajam. Qin Fan mengulurkan kakinya, dan kedua pria berbaju hitam itu diusir. Mata semua orang membelalak tak percaya, karena mereka bahkan tidak melihat gerakan Qin Fan dengan jelas, dan kedua pria berbaju hitam itu terbang menjauh. Manajer Wang juga terkejut, dan segera menjadi lebih marah, dan berteriak dengan suara yang dalam, kalian pergi bersama, anak ini punya kungfu, dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Setelah suara itu jatuh. Titik. 7 pria berbaju hitam bergegas menuju Qin Fan bersama-sama. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, yang segera menarik perhatian semua orang. Bos Chen. Bos Chen ada di sini. Bos Chen. Bos Chen. Semua orang memberi hormat kepada Chen Haiseng satu demi satu dan berinisiatif untuk menyapa. Chen Haiseng mengangguk sebagai jawaban, memandang manajer dan bertanya, apa yang terjadi? Garis pandangnya diblokir oleh manajer, dan dia belum melihat Qin Fan. Manajer buru-buru mengeluh dengan wajah rendah hati, Tuan Chen, seseorang telah menyelinap masuk untuk membuat masalah dan menyakiti orang-orang kita. Saya akan mengusirnya. Pada saat ini, Du Wenbin juga melangkah maju dengan senyuman di wajahnya, Paman Chen, apakah Anda ingat saya? Grup King Song keluarga mereka juga terkenal di Nanling, dan ayahnya berteman dengan Chen Haiseng. Chen Haiseng sedikit tersenyum, jadi ini Tuan Du, apakah ayahmu dalam keadaan sehat? Baiklah, terima kasih, Paman Chen, atas perhatianmu. Saat dia berbicara, dia mengganti topik pembicaraan dan memandang Qin Fan dengan sinis. Senyum. Ngomong-ngomong, Paman Chen, saya menemukan seorang pencuri yang menyelinap masuk untuk mencuri barang. Bagaimana cara Anda menghadapinya? Wajah Chen Haiseng tiba-tiba menjadi gelap, dan aura kepahlawanannya langsung meledak, membuat semua orang di sekitarnya takut hingga berhenti bernapas. Bahkan Du Wenbin menarik napas dalam-dalam saat ini, diam-diam terkejut di dalam hatinya, dia benar-benar pantas menjadi bos top, bahkan sedikit napas pun sangat menakutkan.